Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanisme reaksi SN2. Tapi sebelum itu, perkenalkan dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Karisma Rositawanti, kemudian ada Afia Rizka Ulfana, kemudian ada saya sendiri yaitu Novan Lutfi, lalu yang keempat ada Pratista, yang kelima ada Marta, dan yang terakhir ada Septi. Next. Jadi slide pertama ini akan disampaikan oleh Karisma. Oke, izinkan saya Karisma Rositawanti menjelaskan mengenai mekanisme reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau yang biasa kita sebut dengan reaksi SN2. Next. Reaksi SN2 sendiri merupakan reaksi substitusi bimolekuler yang melibatkan tumpukan nukleofilik dengan karbon substrat yang mengandung gugus pergi, di mana reaksi ini terjadi dalam satu tahap. Mekanisme reaksi SN2 ialah mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Mekanisme reaksinya dapat kita lihat. Dapat kita lihat bahwa nukleofili menyerang dari sisi belakang dari ikatan Cl, sehingga substituen organik membalikan konfigurasi reaksi di mana suatu enantiomer S akan berubah menjadi enantiomer R. Dapat dilihat ada cuping belakang yang kecil pada orbital ikatan hibrida sp3. Pada keadaan tertentu, nukleofili dan gugus pergi akan terikat dengan karbon tempat berlangsungnya substitusi secara parsial. Selanjutnya, pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afia. Baik, saya Afia akan menjelaskan tentang stereokimia reaksi SN2. Next. Dari arah manakah nukleofil mendekati substrat dalam reaksi SF2? Ada dua kemungkinan, yaitu serangan frontside, yaitu pendekatan nukleofil dari sisi yang sama sebagai leaving group. Yang kedua, serangan backside, yaitu nukleofil dari sisi berlawanan dari leaving group. Next. Dari reaksi serangan frontside and backside dari gugus nukleofil diilustrasikan dengan CH3CHDCl sebagai substrat dan nukleofil umum. Substrat ini memiliki leaving group terikat ke pusat stereogenik sehingga mengikuti kita untuk melihat perbedaan struktural yang terjadi ketika serangan nukleofil dari dua arah yang berbeda. Dalam keadaan transisi, ikatan CCl sebagian terputus dan ikatan CO sebagian terbentuk. Kedua nukleofil menyerang dan leaving group lepas dengan muatan negatif parsial. Dalam serangan frontside, gugus nukleofil mendekat dari sisi yang sama dengan leaving group membentuk senyawa A. Leaving group digambarkan di sebelah kanan sehingga serangan nukleofil juga dari kanan. Dan semua gugus lain tetap dalam posisi semula. Karena gugus nukleofil dan leaving group berada dalam posisi yang sama relatif terhadap tiga kelompok lainnya pada atom karbon, hasil serangan frontside adalah pengulangan konfigurasi di sekitar pusat stereogenik. Dalam backside attack, nukleofil mendekat dari sisi lawan leaving group membentuk senyawa B. Dalam contoh ini, leaving group digambarkan di sebelah kanan sehingga serangan gugus nukleofil dari sebelah kiri. Karena gugus nukleofil dan leaving group berada dalam posisi berlawanan relatif terhadap tiga atom karbon lainnya. Hasil serangan backside merupakan konfigurasi kebalikan di sekitar pusat stereogenik. Produk dari serangan nukleofil frontside and backside adalah senyawa yang berbeda.
senyawa A dan B adalah stereoisomer yang non-superimposable, merupakan enantiomer. Next. Semua reaksi SN2 berlangsung dengan serangan nukleofil backside, menghasilkan konfigurasi inversion di pusat stereogenik. Salah satu penjelasan atas serangan backside didasarkan pada argumen elektronik. Keduanya, baik gugus nukleofil dan maupun leaving group bersifat kaya akan elektron dan keduanya seperti saling tolak-menolak. Serangan backside membuat dua kelompok ini jauh satu sama lain. Dalam keadaan transisi, gugus nukleofil dan leaving group berjarak 180 derajat satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novan. Ya, saya Novan akan menjelaskan tentang energi dalam suatu reaksi SN2. Next. Ya, jadi di dalam suatu reaksi itu terdapat molekul yang bergerak dalam suatu larutan memiliki sejumlah tertentu energi potensial dalam ikatan-ikatan dan sejumlah tertentu energi kinetik dalam gerakan. Energi potensial dan kinetik molekul-molekul ini tidak sama. Energi total dari campuran reaksi dapat ditambah biasanya dengan memanaskan larutan. Bila suatu larutan dipanasi, molekul memperoleh tambahan energi kinetik, sehingga bertabrakan akan menjadi lebih sering dan lebih bertenaga, dan akan mengubah energi kinetik menjadi energi potensial, agar suatu reaksi dapat terjadi. Beberapa molekul dan ion yang bertabrakan dalam wadah itu harus memiliki cukup energi untuk mencapai keadaan transisi pada waktu bertabrakan. Ya, seperti gambar yang ditayangkan di PPT itu menunjukkan diagram energi untuk berlangsungnya reaksi SN2. Energi potensial yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi membentuk suatu barir energi, atau yang di dalam grafik ini disebut juga titik energi maksimum, agar alkil halida dan nukleofil yang bertabrakan dapat mencapai keadaan transisi. Diperlukan juga sejumlah energi yang disebut energi pengaktifan atau aktivasi energi. Pada keadaan transisi, molekul-molekul mempunyai pilihan yang sama mudahnya, yaitu kembali menjadi bereaksi atau terus menjadi produk. Tetapi, sekali melewati puncak, jalan dengan hambatan terkecil ialah menuju ke produk. Jadi selisih antara energi potensial rata-rata dan produk adalah perubahan entalpi atau yang bisa disebut juga delta H. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh Pratista. Baik, saya Pratista akan menjelaskan tentang laju reaksi SN2. Tiap molekul yang bereaksi dan menghasilkan produk harus melewati keadaan transisi, baik strukturnya maupun energinya. Karena energi molekul-molekul tidak sama, maka diperlukan waktu agar semua molekul itu bereaksi. Persyaratan waktu ini menimbulkan pengertian dan besaran yang disebut laju reaksi. Laju reaksi kimia adalah ukuran berapa cepat reaksi itu berlangsung, yakni berapa cepat reaksi itu habis dan produk terbentuk. Menambah konsentrasi pereaksi yang mengalami reaksi SN2 akan menambah laju bentuknya molekul, karena akan menambah seringnya tabrakan antara molekul-molekul. Lazimnya, laju reaksi SN2 berbanding lurus dengan konsentrasi-konsentrasi kedua pereaksi. Jika semua variabel lainnya dibuat konstan dan konsentrasi alkil halida atau konsentrasi nukleofil dilipat duakan, maka laju pembentukan produk juga berlipat dua. Jika salah satu konsentrasi dilipat tigakan, laju juga akan berlipat tiga. Dalam persamaan ini,
konsentrasi alkil halida dan konsentrasi nukleofil menyatakan konsentrasi dalam mol per liter masing-masing dari alkil halida dan nukleofil. Tetapan proporsionalitas K disebut tetapan laju. Harga K konstan untuk reaksi yang sama pada kondisi eksperimen yang identik untuk pelarut, temperatur, dan sebagainya. Karena laju suatu reaksi SN2 bergantung pada konsentrasi dari dua partikel, yaitu alkil halida dan nukleofil, maka laju itu dikatakan orde kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marta. Ya, di sini saya, Marta, akan menjelaskan tentang efek energi pengaktifan pada laju dan juga pada produk. Sederhananya, pengaruh energi pengaktifan terhadap laju relatif reaksi dapat dirumuskan sebagai next. Pada kondisi yang sama, reaksi dengan energi pengaktifan rendah akan berjalan dengan lebih cepat. Maka, makin sedikit energi yang diperlukan untuk reaksi, akan makin banyak pula molekul yang memiliki cukup energi untuk bereaksi. Contohnya adalah di mana satu bahan awal dapat mengalami dua reaksi berbeda yang tak dapat balik atau irreversibel, dan juga reaksi yang menghasilkan dua produk yang berlainan. Apabila energi pengaktifan dari reaksi balik jauh lebih besar dari energi pengaktifan reaksi, maka reaksi ini bersifat eksoterm dan pada hakikatnya irreversibel. Bila bahan awal dapat mengalami dua macam reaksi semacam ini, maka produk dari reaksi yang lebih cepat atau reaksi dengan energi aktivasi yang rendah akan lebih melimpah. Sebenarnya energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi adalah energi keadaan transisi relatif terhadap reaksi. Oleh karena itu, erat hubungannya dengan laju relatif reaksi dan juga energi keadaan transisi. Di antara reaksi-reaksi yang bersaing dengan bahan awal yang sama, reaksi dengan energi keadaan transisi yang rendah adalah reaksi yang akan berjalan lebih cepat. Pada gambar yang sudah tertera, jelas terlihat bahwa keadaan transisi berenergi rendah memiliki energi pengaktifan yang lebih kecil. Suatu spesies dengan energi potensial yang rendah akan lebih stabil dibandingkan dengan yang memiliki energi potensial yang tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan reaksi dengan struktur keadaan transisi yang lebih stabil adalah reaksi yang akan berjalan lebih cepat. Konsep ini bermanfaat dalam menganalisis reaksi-reaksi yang bersaing untuk menentukan mana reaksi yang menang. Kurva tersebut menjelaskan, dalam reaksi yang bersaing dengan satu bahan awal, reaksi dengan energi pengaktifan rendah akan cenderung lebih cepat. Apabila reaksi-reaksi itu tidak dapat balik atau irreversibel, maka produk-produk reaksi yang lebih cepat akan muncul lebih banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh struktur pada laju. Next. Dapat dilihat ada dua reaksi di mana kedua reaksi tersebut merupakan reaksi SN2 dan menghasilkan alkohol. Dalam reaksi tersebut hanya berbeda pada bagian alkil dan alkil halida. Untuk mengetahui apakah perbedaan dalam gugus alkil ini mempengaruhi laju reaksi SN2 atau tidak, maka laju kedua reaksi tersebut dapat diukur pada kondisi reaksi yang sama. Misalnya, sama pelarutnya, sama konsentrasinya, ataupun sama temperaturnya. Kemudian, kita juga dapat menetapkan kedua tetapan laju dari kedua reaksi tersebut, K1 dan K2-nya. Next. Dalam kedua reaksi tersebut, bromometana bereaksi 30 kali lebih cepat daripada bromoetana. Misalnya, jika reaksi bromoetana perlu 1 jam untuk selesai separuh, maka reaksi bromometana hanya memerlukan 1/30 kalinya atau 2 menit untuk menyelesaikan separuh reaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa memang beda yang besar antara gugus etil dan gugus metil dalam mempengaruhi laju reaksi.
Dari kedua reaksi tersebut didapatkan rumus untuk laju relatif CH3 terhadap CH3 CH2Br sama dengan laju 1 per laju 2. Next. Selanjutnya, ini ada tabel yang menunjukkan laju relatif rata-rata yang dibandingkan etil halida dari reaksi SN2 sejumlah alkil halida. Di sini menyebutkan alkil halida dari CH3X mempunyai laju relatif 30, CH3CH2X mempunyai laju relatif 1, CH3CH2CH2X mempunyai laju relatif 0,4, CH3CH2CH2CH2X mempunyai laju relatif 0,4, CH3 2 kali CH3X mempunyai laju relatif 0,025 dan CH3 3 kali CX mempunyai laju relatif 0. Oke, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Karisma. Selanjutnya yaitu rintangan sterik dalam reaksi SN2. Next. Jenjangan ruang dalam struktur-struktur disebut rintangan sterik. Bila gugus-gugus besar berjalan dalam suatu ruangan sempit, tolak-menolak antar gugus bertambah parah. Dan karena itu, energi sistem akan semakin tinggi. Dalam suatu reaksi SN2, energi suatu keadaan transisi yang berjejal lebih tinggi daripada energi keadaan transisi dengan rintangan sterik rendah. Karena inilah, maka laju reaksi semakin menurun dalam deret metil, primer, sekunder, dan tersier. Energi keadaan transisi SN2 suatu alkil halida tersier begitu tinggi relatif terhadap jalan-jalan reaksi lain yang mungkin, sehingga reaksi SN2 tidak berjalan. Demikian presentasi kami kembalikan kepada Novan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai mekanisme reaksi SN2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.